Perintah Kaisar Naga. Bab 471-475. Bab 471 Empat Raja Besar. Tentu saja, jika keluarga Yin dapat membiarkan liontin giok diaktifkan, bagaimana kita bisa melihat keluarga Yin dihancurkan? Richard Bai berkata dengan dingin. Bagaimana langkah kita selanjutnya? Jim Bai menghela nafas. Semua orang jatuh ke dalam kontemplasi. Jika Dev benar-benar seorang kultivator, apa yang akan mereka gunakan untuk melawan Dev? Zah, kamu akan pergi ke ibu kota provinsi Jiangbei sekarang, dan mengiriminya semua bahan obat paviliun Raja Obat, dan katakan padanya bahwa keluarga Bai kami bersedia membayar upeti kepada bahan obat untuk waktu yang lama untuk membantunya berkultivasi. Anda akan mengingatnya untuk saya, dan sikap Anda harus sopan, rendah hati. Jika Anda berani mengganggunya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Richard Bai akhirnya mengambil keputusan. Jika Dev benar-benar seorang kultivator, maka keluarga Bai harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika ada seorang kultivator di belakang keluarga Bai, maka di seluruh Kyoto, keluarga mana yang berani bertarung dengan keluarga Bai? Mengerti, kakek. Zaheri tidak bodoh, sebaliknya, Zaheri ini sangat bijaksana. Jika tidak pada pertemuan seni bela diri Jiangbei, keluarga Bai nyalah yang akan terbunuh dan terluka. Zaheri bergegas ke Jiangbei tanpa henti, dan pada saat yang sama di keluarga Qin di Kyoto, Fred menghancurkan hal-hal seperti orang gila. Tuan sedang mundur, tanpa perintahnya, tidak satu pun dari 4 raja keluarga Qin memiliki hak untuk memobilisasi. Kepala pelayan tua itu mengikuti Fred tanpa daya. Begitu banyak orang di keluarga Qin kita terbunuh, dan saya diinjak-injak dan dipermalukan. Apakah ini bukan masalah? Saya membawa 4 raja besar pergi, dan kemudian ayah saya akan menyalahkannya dan memintanya untuk menemukan saya secara langsung. Fred berkata, dan hendak bergegas ke halaman yang ditutup oleh gerbang besi, tetapi dihentikan oleh pengurus rumah tangga tua. Tuan, Anda melepaskan 4 raja besar sekarang. Jika mereka gila, maka keluarga Qin akan hancur. Sekarang hanya Tuan yang bisa mengendalikan pikiran mereka. Kepala pelayan tua itu memohon dengan getir. Minggir, aku sudah membawa pil penjamin dari kamar ayahku. Selama aku memakannya untuk 4 raja besar, aku akan baik-baik saja. Fred menendang kepala pelayan tua dan hendak membuka gerbang besi. Kamu bajingan, ayahmu sedang mundur, jadi tidak ada yang bisa menjagamu. Ini adalah teriakan keras, yang membuat Fred takut untuk segera berhenti. Melihat ke belakang, saya melihat seorang pria paruh baya dengan wajah penuh daging memelototi Fred. Paman. Ketika Fred melihat orang itu datang, dia tiba-tiba menjadi patuh. Paman ketiga Fred melangkah maju dan mengambil pil jaminan dari tangan Fred, bisakah Anda mengendalikan 4 berlian besar ini sesuka hati? Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Paman ketiga, saya benar-benar tidak bisa mengambil napas ini. Di Jiangbei, orang-orang yang saya bawa dibunuh belum lagi, dan mereka diinjak-injak di bawah kaki mereka dan dipermalukan di depan umum. Keluarga Gu yang mempekerjakan orang untuk melakukannya. Saya pikir keluarga Gu ingin membalas dendam pada kami, dan liontin giok dari keluarga Yin juga ada di tangan anak laki-laki bernama Dev. Pada saat ini, Fred tidak hanya tidak merasa bahwa Ellie telah menyelamatkan hidupnya, tetapi dia bahkan membantingnya, semua salah keluarga Gu. Elias telah pensiun, dan keluarganya berada di tengah jalan. Beraninya kamu membalas dendam pada keluarga Qin saya. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Paman ketiga Fred mendengus dingin, dan lalu berkata kepada Fred, kalau begitu liontin giok itu bukan dari keluarga Bai. Apakah kamu menginginkannya? Mungkinkah keluarga Bai tidak ada hubungannya? Zaheri ada di tempat kejadian pada saat itu, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melakukannya. Gigi Fred gatal karena kebencian ketika dia menyebut Zaheri. Saat itu, saya mengusulkan untuk mengikuti Zaheri untuk berurusan dengan Dev. Saya tidak berpikir bahwa anak ini akan menjadi pengecut, jadi dia mundur secara langsung. Pengecut keluarga Bai ini tidak memiliki tulang punggung. Paman ketiga Fred juga mengutuk dengan marah, dan kemudian berkata kepada Fred, ayahmu sedang mengasingkan diri sekarang, jangan membuat masalah untuknya, kembalikan kunci ke pengurus rumah yang lama. Aku akan membiarkan serigala liar membawamu ke Jiangbei lagi. Ketika Fred mendengar ini, ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Paman ketiga, apakah Anda benar-benar meminjamkan saya Paman Serigala? Bab 472 Apa rencananya? Tentu saja itu benar. Aku masih bisa berbohong padamu. Kapan keluarga Qin kita diganggu seperti ini? Paman Fred berkata dengan senyum tipis. Hahaha, bagus sekali.
Jika Paman Serigala pergi, dia pasti akan membunuh anak itu. Lalu aku akan menghancurkan Ellie dengan baik. Fred tertawa liar. Ibu kota provinsi Jiangbei. Dave dan Yuki kembali. Namun, Dave tidak terburu-buru untuk pergi ke Hengshan, dia harus menyelesaikan urusan paviliun Raja Obat terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Hengshan. Yansen berlatih siang dan malam setiap hari. Setelah makan pil kultivasi yang diberikan oleh Dave, Yansun dapat merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan pesat. Sudah 3 hari, dan masih belum ada pergerakan di paviliun Raja Obat. Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan. Dave bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Fata berjalan dengan cepat. Tuan Chen, paviliun Raja Obat telah mengirim seseorang, mengatakan bahwa dia meminta Tuan Chen untuk mengunjungi paviliun Raja Obat. Begitu Dave mendengarnya, dia langsung tertawa, saya hanya ingin pergi, mereka mengirim seseorang untuk diundang, lalu pergi dan lihat. Tuan Chen, apakah Anda ingin saya membawa lebih banyak orang? Fata bertanya dengan suara rendah. Sudah waktunya untuk membawa lebih banyak orang, ada begitu banyak bahan obat, tidak ada cara untuk membawa mereka kembali. Dave berkata sambil tersenyum. Segera, Fata mengantar Dave dan langsung pergi ke paviliun Raja Obat, diikuti oleh beberapa truk, siap membawa bahan obat. Tuan Chen, apakah Anda yakin paviliun Raja Obat akan menyerahkan bahan obat? Dalam perjalanan, Fata bertanya dengan bingung. Apakah dia akan memberi atau tidak, saya harus mendapatkan bahan obatnya. Jika mereka tidak membayarnya, saya akan membunuh mereka semua. Bahan obat itu milik saya. Dave bersandar di sandaran dan mencibir. Fata tidak berbicara, Dave benar, bunuh saja mereka semua. Dalam masyarakat ini di mana yang lemah memakan yang kuat, yang lemah tidak punya hak untuk berbicara. Segera, Dave dan yang lainnya tiba di paviliun Raja Obat, tetapi pemandangannya tidak setegang yang mereka kira. Mereka melihat Zaheri bersama Solomon dan yang lainnya, menunggu Dave di pintu. Ketika mobil tiba, Zaheri melangkah maju dan membuka pintu untuk Dave sendiri. Tuan Chen. Zaheri dengan hormat mengikuti Dave dan berteriak. Ini membuat Dave agak terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya. Setelah keluar dari mobil, dia diundang ke aula paviliun Raja Obat. Zaheri mengundang Dave ke kursi master, dan dia duduk di sebelah Dave. Adapun Solomon dan yang lainnya, mereka hanya harus berdiri di samping. Ayo bicara langsung, aku tidak suka bertele-tele. Dave merasa agak aneh, obat apa yang dijual di labu Zaheri ini? Jika keluarga Bai berkompromi dan menjadi sangat hormat hanya karena dia membunuh beberapa Grandmaster, Dave sendiri tidak akan mempercayainya. Dengan kekuatan keluarga Bai, tidak mungkin untuk berkompromi seperti ini. Tuan Chen, saya kembali ke keluarga Bai untuk membahasnya. Kakek berkata bahwa Tuan Chen adalah seorang jenius. Hanya ketika bahan obat ada di tangan Tuan Chen, mereka dapat memberikan efek terbesar. Oleh karena itu, kami bersedia untuk mendedikasikan semua bahan obat dari paviliun Raja Obat kepada Tuan Chen, dan di masa depan, bahan obat akan diberikan kepada Tuan Chen. Paviliun Raja Obat akan terus menyediakan bahan obat untuk Tuan Chen. Kata Zaheri. Dave mendengarkan, alisnya sedikit berkerut, matanya menatap Zaheri. Dave tidak bisa melihat melalui Zaheri ini, dan keluarga Bai. Dave berpikir bahwa keluarga Bai bisa memberinya semua bahan obat dari paviliun Raja Obat, bahkan jika itu yang terbaik. Hasil yang ideal, saya tidak berpikir bahwa pihak lain bahkan akan mengusulkan untuk memasok dia dengan bahan obat di masa depan. Bukankah ini yang dia inginkan? Namun, Dave tidak terlalu optimis. Dia tahu bahwa keluarga Bai tidak dapat membuat bisnis merugi. Pasti ada upaya atau kondisi lain di dalamnya. Katakan, bagaimana kondisi keluarga Bai Anda? Saya tidak percaya keluarga Bai Anda begitu baik. Tanya Dave. Bab 473. Tuan Chen, kakek saya mengatakan bahwa saya berharap keluarga Bai dapat tinggal bersama dengan Tuan Chen di masa depan. Apa perintah Tuan Chen? Saya, keluarga Bai, akan melakukan yang terbaik. Zaheri berdiri dan membungkuk pada Dave. Dave menjadi semakin bingung, matanya menatap Zaheri, dan alisnya sedikit berkerut, apakah kamu tahu sesuatu? Saya ingin mendengar kebenaran. Zaheri mengangguk, lalu menatap Solomon dan berkata, kalian semua keluar, tidak ada yang boleh masuk tanpa perintahku. Solomon mengangguk, dan segera mengeluarkan seseorang, dan Dave juga memandang Fata, kamu juga keluar. Fata juga berjalan keluar. Ketika hanya Dave dan Zaheri yang tersisa di aula, Zaheri membungkuk dan berkata dengan hormat, kakek saya mengatakan bahwa Tuan Chen adalah seorang kultivator dan harus dihormati oleh orang lain, dan saya berharap Tuan Chen dapat melindungi keluarga Bai saya.
Kemakmuran semua generasi. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terkejut. Kakek Zaheri ini adalah orang pertama yang melihat identitasnya, dan tidak ada yang pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator. Dan Dev sendiri belum pernah bertemu seorang kultivator selama periode waktu ini. Semuanya adalah pejuang dan penyihir. Dev memiliki beberapa keraguan. Di dunia ini, dia dan Ryu tua adalah satu-satunya kultivator. Mungkinkah kakekmu juga seorang kultivator abadi? Atau apakah dia pernah melihat seorang kultivator abadi? Dev bertanya dengan penuh semangat. Jika dia dapat melihat seorang biksu, maka Dev tidak akan merasa kesepian lagi. Dia dapat menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan menemukan topik umum. Terlebih lagi, Dev tahu sedikit tentang banyak hal tentang berkultivasi keabadian. Dia sangat mencari seseorang untuk bertanya. Zaheri menggelengkan kepalanya, kakekku bukan seorang kultivator, tapi dia pernah melihat. Segera, Zaheri memberitahu Dev apa yang telah dikatakan Richard baik kepadanya. Dev berkecil hati setelah mendengarnya. Dia melihatnya beberapa dekade yang lalu, dan sekarang di mana dia dapat menemukannya. Tampaknya jika dia ingin tahu lebih banyak, dia harus menunggu hingga tanggal 15 Juli untuk pergi ke Pulau Tak Berpenghuni, dan dia tidak tahu peluang besar apa yang dibicarakan oleh kepala naga tua itu. Ada juga ibu kandungnya. Dev selalu merasa bahwa ibu kandungnya tidak mati, tetapi masih hidup, tetapi hanya dikurung di suatu tempat. Dev sendiri tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, dia tidak tahu. Kakekmu menebak dengan benar, aku memang seorang kultivator. Dev tidak menyembunyikan apapun dari Zaheri. Karena keluarga Bai memperlakukan satu sama lain dengan tulus, Dev tidak berencana untuk menyembunyikannya dari mereka. Entah itu tulus atau tidak, saat ini kedua belah pihak saling menguntungkan, dengan peningkatan kekuatan, Dev akan membutuhkan lebih banyak bahan obat. Mendengar persetujuan Dev, mata Zaheri berbinar, matanya penuh dengan rasa iri dan terkejut, dan dia mengikuti Dev sedikit tersandung. Tuan Chen, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana kultivator abadi berlatih? Zaheri sangat ingin tahu, lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pembudidaya abadi. Saya seniman kultivator berlatih Qigong, dan Anda berlatih energi internal. Anda mengandalkan latihan terus-menerus untuk menghasilkan energi dalam dantian Anda. Yang saya butuhkan dalam latihan saya adalah energi spiritual, yang diubah menjadi energi spiritual dan disimpan di dantian saya. Sama seperti penyihir, mereka juga membutuhkan energi spiritual, tetapi jumlah yang mereka butuhkan sangat kecil, dan lebih banyak menggunakan metode formasi. Dev mengikuti Zaheri untuk menjelaskan. Oh, begitu. Tuan Chen menginginkan bahan obat ini. Apakah bahan obat ini memiliki energi spiritual di dalamnya dan dapat membantu Tuan Chen berlatih? Zaheri tiba-tiba sadar. Dev mengangguk, ya, tetapi hanya bahan obat yang berusia lebih dari 100 tahun yang dapat menghasilkan aura. Sekarang ada terlalu sedikit aura di dunia, dan saya hanya dapat menggunakan aura dari objek lain untuk berkultivasi. Bab 474. Tuan Chen, jika Anda kultivator telah mencapai akhir kultivasi Anda, apakah Anda bisa abadi? Bisakah Anda terbang ke langit, dan bisakah Anda hidup selamanya? Zaheri seperti siswa sekolah dasar yang meminta ilmu, terus-menerus bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya bahkan tidak tahu di mana akhir dari keabadian. Zaheri tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan, dan sedikit kasar, dan buru-buru meminta maaf, Tuan Chen, saya terlalu ingin tahu dan sedikit lancang, saya minta maaf. Dev tersenyum ringan, tidak apa-apa. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Zaheri berteriak, masuk. Solomon membawa orang masuk. Solomon, izinkan saya memberitahu Anda, di masa depan, seluruh paviliun Raja Obat akan mematuhi perintah Tuan Chen. Tidak peduli bahan obat apa yang dibutuhkan, mereka harus dipilih terlebih dahulu oleh Tuan Chen. Jika ada yang berani menolak, mati. Zaheri berkata kepada Solomon dengan wajah dingin. Dimengerti, Tuan Muda kedua. Solomon mengangguk. Pergi dan muat bahan obat ke Tuan Chen, kata Zaheri. Solomon buru-buru berkata kepada pengurus rumah tangga, Kiyu tua, pergi dan atur seseorang untuk memuat mobil, dan memuat semua bahan obat. Setelah pesanan selesai, Solomon memandang Zaheri, lalu ke Dev, dan membuka mulutnya untuk berhenti berbicara. Tuan Istana Sun, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Dev berkata kepada Solomon. Tuan Chen bertanya padamu, katakan saja secara langsung, kenapa ragu-ragu? Zaheri menegur Solomon. Iya,
Solomon mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata kepada Zaheri dan Dev, Tuan Muda Kedua, Tuan Chen, 4 tetua lembah Suanyu datang ke kota Tianfeng beberapa hari yang lalu, dan berkeliaran di dekat ring itu sebentar, lalu mereka pergi. Sial, orang-orang ini pasti datang untuk menyusahkan Tuan Chen. Aku akan pulang dan mengerahkan beberapa ahli untuk menghancurkan lembah Suanyu. Zaheri berkata dengan tajam. Pada saat ini, dia harus sepenuhnya menunjukkan kesetiaan dan rasa hormatnya kepada Dev. Dev dalam masalah, dan keluarga bayi mereka harus mengambil tindakan. Tidak perlu, setelah beberapa hari, aku secara pribadi akan menghancurkan lembah Suanyu ini. Dev melambaikan tangannya, dan kemudian melanjutkan berkata kepada Zaheri, saya mungkin memiliki sesuatu untuk pergi akhir-akhir ini, Anda mengurus keluarga saya, dan ketika saya kembali, temani saya untuk menghancurkan lembah Suanyu itu. Bagaimanapun, kekuatan Zaheri lebih tinggi dari Fatah. Dev akan pergi ke Hengshan selama beberapa hari. Lebih aman untuk menyerahkan keselamatan Yuki dan Eli kepada Zaheri. Sekarang Dev khawatir Fred akan membalas dendam. Eli harus dilunakkan dan biarkan harimau kembali ke gunung. Tuan Chen, jangan khawatir, selama aku memiliki nafas, Zaheri Bai tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti keluarga Tuan Chen. Zaheri berkata dengan percaya diri. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah kembali dari paviliun Raja Obat, Dev menghubungi Donnie Wu. Donnie Wu menerima batu kasar Hengshan di Hengshan. Setelah menerima telepon dari Dev, dia tahu bahwa Dev telah kembali, dan Donnie Wu bergegas kembali ke ibu kota provinsi langsung dari Hengshan. Dev menggunakan periode waktu ini untuk memperbaiki beberapa pil kultivasi untuk Yansen, dan dia juga menyempurnakan pil roh, tetapi setelah makan beberapa pil roh, kekuatan Dev tidak meningkat banyak. Permintaan Dev untuk energi spiritual juga telah tumbuh secara eksponensial. Dini hari berikutnya, Donnie Wu bergegas kembali, dan membawa Dev ke Hengshan lagi. Gunung Hengshan tidak terlalu jauh dari Jiangbei, hanya beberapa ratus kilometer, tetapi seluruh pegunungan Hengshan membentang ribuan mil, mencakup beberapa provinsi dan kota. Di kaki Gunung Heng, ada sebuah kota kecil bernama Sancheng. Awalnya, itu jarang penduduknya dan kekurangan sumber daya. Kehidupan orang-orang sangat sulit. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dengan popularitas batu kasar Hengshan, dan harganya telah menjadi semakin mahal, semakin banyak orang datang ke sini untuk menambang batu kasar Hengshan. Semakin banyak, kota pegunungan menjadi makmur. Bab 475. Sekarang seluruh kota pegunungan memiliki beberapa kali lebih banyak penduduk asing daripada penduduk asli, dan gunung itu penuh dengan tambang besar dan kecil. Sebagian besar tempat hiburan di kota pegunungan adalah hotel, bar, dan KTV. Mereka yang mampu membeli batu asli adalah bos besar, jadi mereka tidak takut menghabiskan uang. Donnie Wu langsung pergi makan dan berhenti di pintu sebuah restoran. Tuan Chen, Anda pasti lapar, mari kita makan dulu, lalu kembali ke hotel untuk beristirahat. Dev mengangguk dan keluar dari mobil bersama Donnie Wu. Restorannya tidak terlalu besar, tetapi fasadnya didekorasi dengan sangat baik dan memiliki cita rasa antik. Ada tanda besar di atasnya yang bertuliskan Restoran Sandong. Tuan Chen, jangan berpikir bahwa restoran ini tidak besar, tetapi ini adalah restoran paling populer di sini. Banyak orang datang untuk makan di sini. Bintang besar Tom Song, selama dia kembali ke kota pegunungan, dia akan pergi ke restoran ini untuk makan. Donnie Wu dan Dev memperkenalkan sambil berjalan. Memasuki hotel, Donnie Wu ingin mencari kamar pribadi, tetapi Dev menghentikannya, hanya mereka berdua, makan apa saja yang mereka inginkan, tidak perlu mencari kamar pribadi. Mencari tempat yang lebih terpencil, Donnie Wu secara khusus memesan beberapa spesialisasi restoran. Sambil menunggu hidangan, Dev dengan sengaja melirik orang-orang yang makan di restoran, dan menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa master di level master. Tidak mengherankan melihat begitu banyak master-master selama pertemuan seni bela diri di kota Tianfeng, tetapi bagaimana mungkin ada begitu banyak master di kota pegunungan ini? Aneh untuk mengatakan bahwa bahkan jika saya sibuk sebelumnya, saya tidak pernah melihat begitu banyak orang. Selama beberapa hari saya datang ke kota pegunungan, saya melihat beberapa kelompok orang asing naik gunung satu demi satu. Itu terlalu banyak. Melihat Dev melirik orang-orang di hotel, Donnie Wu buru-buru menjelaskan. Namun, ketika Dev melihat orang-orang ini, mereka tidak terlihat seperti penjudi batu, saya melihat bahwa orang-orang ini berkelompok 3 atau 5 orang. Apakah batu kasar gunung Heng ditambang dengan santai? Dev bertanya pada Donnie Wu.
Bukan itu. Jika kamu menambang dengan santai, itu akan menjadi berantakan. Dulu tidak ada yang peduli, tapi sekarang seluruh area, gua penambangan batu kasar terbesar, telah ditempati oleh Feng, Song, Liu, dan yang lainnya. Beberapa tambang kecil yang dibenci oleh 3 perusahaan dieksploitasi oleh orang lain, dan Tuan Feng, yang pada waktu itu merugikan Tuan Pei, adalah salah satunya, dan tambangnya berada di tenggara, paling dekat dengan puncak gunung. Melalui jendela, Donnie Wu menunjuk ke Hengshan, yang sudah dekat. Oh, Dev mengangguk. Segera, hidangan datang, dan Dev tiba-tiba menghentikan pelayan yang menyajikan hidangan dan berkata, Bung, bisakah saya bertanya apakah sesuatu yang besar terjadi di Sancheng? Mengapa saya merasa banyak orang sedang terburu-buru? Dev selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan begitu banyak master tingkat master muncul, pasti ada sesuatu yang terjadi atau akan terjadi di sini. Ada apa? Aku hanya seorang pelayan, aku tidak tahu. Pelayan menggelengkan kepalanya, tetapi matanya menghindar, jelas dia tahu sesuatu. Kak, kita dari luar kota, hanya tanya saja dengan santai, tidak ada niat jahat. Dev berkata, mengeluarkan setumpuk uang kertas dan memasukkannya ke dalam saku pelayan, tumpukan uang kertas itu beberapa ribu dolar. Pelayan melihat sekeliling, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saya katakan, di Hengshan telah ditemukan batu mineral jenis baru, dan mengatakan bahwa itu penuh dengan permata. Sekarang 3 keluarga Song, Feng keluarga, dan keluarga Liu, semua mengincarnya. Saya juga menyiapkan kuda, sepertinya saya akan bersaing untuk tambang baru yang ditemukan, saya khawatir kota pegunungan akan segera dalam kekacauan, saya juga mendengarnya di kamar pribadinya secara tidak sengaja, jangan katakan bahwa saya mengatakannya. Setelah pelayan selesai berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa. Biji mineral baru. Donnie Wu terkejut, aku sudah di sini selama beberapa hari, kenapa aku belum pernah mendengarnya?